lanjutnya. Jadi nggak akan kelihatan tuh anak kalau nggak ada pengennya, cuma di awal saja. Dan ada manusia yang seperti anak kecil gitu, di pertama tuh pengen surga, habis tuh nggak pernah lagi terbersit pun tidak, apalagi tersebut permintaan itu dalam doanya. Maka yang pertama saya mengingatkan kita patut bersyukur kalau kita masih ingat dan masih pengen untuk dapat surga. Harus disyukurin itu. Ini yang pertama. Yang kedua jamaah sekalian, keinginan itu nggak boleh berhenti cuma sekedar di keinginan. Tapi lalu timbul pertanyaan, bagaimana? Kaifa? Bagaimana supaya kita bisa sampai ke dalam surga itu? Nah, itu sudah bagus. Kalau kita sudah bertanya, gimana bisa nyampe ke surga? Amalan apa yang harus kita lakukan? Kemudian yang ketiga jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang masih ingat dengan surga, kemudian dia bertanya-tanya bagaimana caranya supaya dia masuk surga. Yang ketiga, dari pertanyaan itu timbullah amalan. Nah, ini sudah luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah apa amalan yang bisa menghantarkan kita ke dalam surga? Bahkan dalam sebuah hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menyebutkan, apabila kalian minta kepada Allah surga, maka mintalah surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Jadi Rasulullah itu bukan cuma nyuruh kita minta, tapi sampai disuruh minta yang paling tinggi. Yang fatal itu kita nggak pernah minta-minta gitu. Kenapa? Nggak pernah berdoa. Ada orang tuh yang nggak pernah berdoa. Orang kalau nggak pernah berdoa berarti dia nggak pernah minta surga. Fix itu. Coba mau di mana dia minta surga? Di doa aja nggak pernah. Berdoa saja nggak pernah. Nanti kan nggak pernah minta surga dia. Maka bersyukur kalau kita masih sholat dan masih berdoa. Lalu jamaah sekalian, amalan apa yang bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga Allah, termasuk surga Firdaus? Ada 6. Yang pertama adalah tahqiqut tauhid. Ini yang pertama. Mengkokohkan, menguatkan akidah dan tauhid kita. Ini modal dasar. Caranya bagaimana? Gampang. Kalau ditanya caranya ya gampang. Tapi pengamalannya yang terkadang susah-susah gampang. Caranya adalah dengan bil mutaba'ati lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencontoh Rasulullah. Maka siapa yang mencontoh Rasulullah, insya Allah akidahnya benar. Yang dicontoh Rasulullah kan. Ini yang pertama. Karena kalau tauhidnya sudah bermasalah, ya jangankan surga Firdaus, surga yang paling dasar pun dia nggak dapat. Kenapa? Karena kalau dia sudah rusak tauhidnya, berarti kan dia sudah berbuat kemusyrikan. Ini yang pertama jamaah sekalian. Dijaga akidahnya. Ya. Kemudian yang kedua, wal ijtihadu fil ibadati. Ketika kita melaksanakan ibadah itu kita bersungguh-sungguh. Itu calon penghuni surga Firdaus. Ibadah apa saja? Salat, iya, sedekah, iya, puasa, iya. Berbuat baik kepada orang tua juga iya, menyambung silaturahmi juga iya. Pokoknya kebaikan apapun dia melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Dan jamaah sekalian, di antara bentuk kesungguhan dalam melakukan kebaikan itu adalah menjaga niatnya, menjaga keikhlasannya. Ini yang kedua. Sudah benar akidahnya, ibadahnya juga benar, niatnya benar, melaksanakannya juga dengan sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga jamaah sekalian, memperbanyak tilawatil Quran. Jadi sampai disebut khusus bahwa membaca Quran itu termasuk amalan calon penghuni surga Firdaus, surga yang paling tinggi. Kenapa tidak disebut yang pertama? Kan pertama sudah disebutkan sungguh-sungguh dalam ibadah.
Baca Quran ibadah. Sampai disebut khusus. Jadi komunikasi kita dengan Allah itu kan ada 3. Yang pertama, Allah berkomunikasi kepada kita. Melalui apa itu jamaah sekalian? Melalui Quran. Bacaan Quran itu Allah yang berkomunikasi dengan kita. Allah yang berbicara kepada kita. Ada yang kita berbicara kepada Allah dalam doa-doa. Ya Allah minta, walaupun isinya minta, berbicara. Yang ketiga ada komunikasi kita dengan Allah, yaitu di dalam sholat. Itu komunikasi kita dengan Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, itu dalam tafsir itu disebutkan Allah menjawab, Majjadani abdi, hambaku memujiku. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi komunikasi. Ar-Rahmanir Rahim disebut lagi oleh Allah, Maliki Yaumiddin dijawab lagi oleh Allah. Jadi ada yang Allah berbicara kepada kita dalam Quran, kita yang berbicara kepada Allah dalam doa, kita berbicara komunikasi dua arah dengan Allah dalam sholat kita. Maka Quran itu adalah bentuk kalam Allah kepada kita. Berarti banyak membaca Quran itu banyak dinasihatin, berarti tausiah rabbaniyah kan namanya. Jadi bahasa lain bacaan Quran itu tausiah rabbaniyah. Tausiah dari Rabb Allah Azza wa Jalla. Semakin kita banyak baca Quran, maka semakin banyak nasihat Allah kepada kita. Penghuni surga Firdaus itu banyak mendengarkan nasihat-nasihat dari Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan kalamullah. Mendengarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Ya wajar menjadi penghuni surga Firdaus. Banyak dengar ayat Allah kan. Nggak mungkin sedikit mendengar ayat Allah kemudian masuk surga Firdaus. Makanya saya pernah menyampaikan gini ke beberapa di dalam pengajian itu. Kira-kira ibu-ibu, saya bilang, kalau modelan ibu-ibu kayak gini gitu tuh, satu surga dengan Allah, dengan satu surga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira Rasulullah tuh tiap hari datang ke rumah ibu-ibu terus nasihatin ibu enggak? Jangan-jangan tiap hari didatangi Rasulullah ya. Kalau sesungguhnya, Bu, jangan berisik. Jangan teriak-teriak, jangan ngomongin tetangga. Mungkin kayak gitu ya. Kan enggak pas ya, lucu. Tetangga Nabi masih dinasihatin Nabi gitu. Berarti kan tetangga-tetangga Nabi di surga nanti kan orang-orang yang sudah mulia. Yang memang di dunianya dengar Quran. Lah enggak pernah dengar Quran gitu loh. Oh di sana mau dengan Nabi gitu. Tiap hari dinasihatin Nabi, udah balik Bu sana ke neraka. Kan susah. Maka kita memantaskan diri menjadi penghuni surga Firdaus dengan apa? Ya pantas masuk surga Firdaus. Kenapa? Di dunia rajin baca Quran. Nah, kaitannya ini jamaah sekalian, kita harus memaksa diri. Gak bisa tidak. Harus memang memaksa, mengalokasikan waktu. Oke lah, dalam satu pekan sekali kita membaca. Di luar itu kita harus punya waktunya. Bisa di rumah, bisa maghrib, bisa subuh. Kapan waktunya kita? Harus meluangkan waktu. Barang satu halaman saja membaca Al-Quran. Karena ini sifat calon penghuni surga Firdaus. Banyak membaca Al-Quran. Yang keempat jamaah sekalian, wal iksaru minat taubati wal istighfar. Penghuni surga Firdaus itu banyak bertaubat dan banyak beristighfar. Berarti kan banyak mengucapkan kalimat Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Atau doa Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu Sayyidul Istighfar. Jadi sebelum minta ampun dia mengakui bahwa Allah yang memberi dia nikmat, Allah Tuhan kami, baru astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi ternyata istighfar itu mesti kita rutinkan.
Ya minimal kalau kita zikir setelah sholat paling tidak 15 itu. Walaupun masih dikit tuh 15. Setiap habis sholat astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 3 memang kan. Minimal. Jadi kalau habis sholat nggak zikir, nggak ada istighfarnya, jangan-jangan. Maka ternyata ini menjadi motivasi buat kita penghuni surga Firdaus, banyak bertaubat dan banyak beristighfar. Berarti kalau beristighfar itu terucap kalimat astagfirullah. Nah itu. Yang kelima jamaah sekalian, memperbanyak doa meminta untuk sampai pada derajat surga Firdaus. Jadi mesti ada di dalam doa kita itu kalimat yang minta surga dan bisa surga Firdaus. Paling tidak minta surga aja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ditambah lagi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala surga Firdaus. Jadi enggak bisa kita cuman terbersit di dalam hati. Kan Allah Maha tahu. Betul, Allah Maha tahu. Tapi Allah itu hanya akan menjawab yang meminta. Lihat ayatnya. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan memenuhi permintaan hambaku apabila, ada kata-kata apabilanya, idza da'an, kalau dia meminta. Bukan kalau dia merenung, kalau dia minta. Dan minta itu kan nampak dari ucapannya, dari doa. Doa itu kan permintaan. Idza da'an, jika dia berdoa meminta, berarti memang harus minta benar diucapkan surga itu. Maka yang kelima jamaah sekalian, untuk sampai ke dalam surga Firdaus harus ada di dalam doa kita permintaan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir jamaah sekalian, yang keenam apa? Yaitu bersegera dalam melakukan amal-amal soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas ka'ardis samai wal ard uiddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih." Bersegeralah kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala dan surga yang Allah sediakan kepada orang yang beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya, yang luasnya ka'ardis samai wal ard, seluas langit dan bumi. Kuncinya apa? Ini kuncinya kata depannya sabiku, bersegera. Berarti kalau yang lete-lete itu bahasa Inggrisnya, yang lambat merespon, ya belum tentu dapat ini. Karena Allah bukan cuma memerintahkan kepada ampunan, tapi sabiku ila magfiratin, bersegera. Jangan sampai menunda-nunda. Ya sudah, hari itu bersalah, hari itu insaf, hari itu minta ampun, hari itu berhenti. Nah inilah jamaah sekalian, 6 perkara yang bisa mengantarkan seseorang ke surganya Allah dan surga yang paling tinggi, yaitu surga Firdaus. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencapai dalam hal ini, dan Allah kabulkan doa-doa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam 6 lewat 12 ya. Iya, jam 6 lewat 12 maghribnya. Masih ada waktu 12 menit lagi. Ini siapa?